Selamat pagi anak-anak sekalian yang terkasih. Selamat berjumpa lagi dengan Pak Agus yang ingin membahas pada hari ini tentang Yakub di pelajaran yang ketiga. Pelajaran ketiga hari ini kita akan berbicara tentang Yakub. Namun sebelum pelajaran ini dimulai, marilah kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Tuhan, hari ini kami akan belajar dari Bapak Yakub. Bantulah kami agar dapat memahami perjuangannya, mendapatkan berkat-Mu melalui Ishak ayahnya. Tanamkan juga dalam diri kami kepercayaan yang teguh dan semangat untuk terus berusaha. Dengan demikian, kami pun akan mendapatkan berkat dari-Mu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak sekalian yang terkasih, pada hari ini kita akan berbicara tentang Yakub. Yakub itu adalah tokoh dalam Perjanjian Lama, ya. Kita akan bicarakan secara lebih mendetail nanti. Kegigihan untuk mendapatkan berkat itu membuahkan hasil, meskipun pada awalnya menjadi pelarian. Dan akhirnya Yakub menjadi bapa bangsa Israel, menjadi bapa bangsa orang-orang Israel. Itu adalah Yakub, ya itu. Kemudian dari keturunan Yakub terbentuklah bangsa Israel, bangsa yang dipilih dan dijadikan Allah kepada Abraham. Bangsa yang akan diantar menuju ke tanah terjanji. Tanah terjanji itu adalah tanah Kanaan. Tanah Kanaan merupakan tanah terjanji yang dijanjikan Allah, ya, kepada bangsa Israel. Pada suatu saat nanti, dari keturunan Yakub akan lahir sang juru selamat yang akan membebaskan umat manusia dari dosa-dosa mereka. Anak-anak sekalian yang terkasih, maksudnya ini adalah nanti-nantinya itu akan melahirkan, dari keturunan Yakub ini akan lahir sang juru selamat, ya, yang akan membebaskan semua umat manusia di dunia ini. Kemudian alur ceritanya adalah bahwa pada waktu itu ada seorang namanya Terah. Terah itu mempunyai 3 orang anak. Mempunyai 3 orang anak yang bernama Abraham, Haran, dan Nahor. Nah, Terah punya 3 orang anak, Abraham, Haran, dan Nahor. Itu adalah anak dari Terah. Kemudian Abraham setelah besar, setelah dewasa, mempunyai seorang istri bernama Sarah. Ini pernikahan ketika dia sudah usia lanjut, sudah berapa, kira-kira 75 tahunan, ya. Kemudian nama ayahnya bernama Terah tadi, ya. Ayahnya Abraham namanya Terah, istrinya namanya Sarah. Sarah itu juga sudah tua. Menurut ilmu kedokteran zaman sekarang
orang seperti Sarah ini yakin sudah tidak akan mempunyai anak, tetapi karena Tuhan berkehendak lain, ya ini, maka Sarah pun bisa mengandung dan melahirkan anak namanya Ishak. Tuh. Abraham dan Sarah mempunyai anak. Ya, tadi dikatakan ini kehendak Tuhan, bukan kehendak manusia. Kalau kehendak manusia sudah tidak mungkin, karena 70 sekian tahun. Orang zaman sekarang itu 40 tahun aja sudah susah untuk punya anak, apalagi 75 tahun. Nah, Abraham dan Sarah punya anak bernama Ishak. Ishak mempunyai, setelah diasuh, setelah besar, mempunyai istri bernama Ribka. Ya, mempunyai istri namanya Ribka. Mereka mempunyai 2 orang anak bernama Esau dan Yakub. Esau itu adalah orang yang berbulu, badannya berbulu, dan Yakub itu adalah orang yang tampan, orang yang cakap, dan seterusnya. Esau anak sulung, badannya berbulu, pekerjaannya sebagai pemburu binatang di hutan. Jadi setiap hari dia pergi ke hutan untuk berburu, untuk menembak, untuk mencari binatang itu, dan akhirnya pulang dimasak untuk mereka sekeluarga. Yakub itu orangnya tampan, cakep, ya, dan pandai. Pekerjaannya dia bukan pemburu, tapi sebagai penggembala domba, ya, domba-domba yang seperti kita lihat di perkampungan itu. Ishak ayahnya pada waktu dia sudah tua, karena ini sudah lanjut usia, ya, akan memberikan berkat kepada anaknya yang sulung yang bernama Esau. Berkatnya akan diberikan kepada Esau menurut adat istiadat kebiasaan di sana. Yang menerima warisan itu adalah anak laki-laki yang tertua, ya, adalah Esau. Setelah ibunya mendengar bahwa ayahnya akan memberikan berkat kepada Esau, maka Ribkah menyuruh Yakub untuk datang kepada ayahnya dengan menyamar menjadi Esau, lalu supaya diberkati. Pada waktu itu hatinya juga was-was, bagaimana kalau saya melakukan ini, karena ini milik kakak saya, dan seterusnya. Ibunya tahu kalau Esau itu kurang pandai, kalau Esau itu kurang cerdas untuk memikirkan hal terhadap orang lain. Maka ini di Yakub disuruh untuk melakukan hal itu. Setelah Esau pulang dari berburu binatang tadi, maka Esau merasa marah karena Yakub telah menipu kakaknya, yaitu Esau tadi. Sudah ditipu, ya, sudah dibohongin, yang harusnya dia mendapatkan hak sulung, ya, kemudian dia tidak menerimanya. Akhirnya berkat jatuh di tangan Yakub dengan cara berbuat curang, ya, bohong atau menipu terhadap kakaknya sendiri, yaitu Esau tadi, yang dikatakan kurang cerdas. Esau pernah berjanji kepada Yakub dan menyerahkan haknya sebagai anak sulung. Saat ia kelaparan, pada waktu Esau kelaparan, dan pada waktu itu memintanya makanan terhadap Yakub. Yakub yang pada waktu itu sedang makan, kemudian minta kepada Yakub. Kemudian dia bilang nanti akan diberi hak kesulungannya itu.
Yakub percaya bahwa Allah akan menepati janjinya. Yakub lalu berjuang sekuat tenaga untuk mendapatkan dan berkontribusi dalam hal ini. Nah, karena Esau marah dan akan membunuh Yakub, maka Yakub pergi ke rumah saudaranya. Ya, saudaranya bernama Laban. Siapa? Laban dan Haran. Laban itu rumahnya itu Laban dan Haran, di saudara-saudaranya itu. Kemudian pada waktu itu Yakub sudah berusia. Yakub mempunyai 2 orang anak dan Yakub mempunyai 2 orang istri. Anaknya Yakub ada 12, istrinya ada 2 yang bernama Lea dan Rachel. Lea itu mempunyai anak 10 orang. 10 orang anak itu namanya Lea. 10 orang anak, Robin, Simeon, Lewi, Yehuda, Naftali dan seterusnya. Sedangkan Rachel melahirkan 2 orang anak, yaitu Yusuf dan Benjamin. Yusuf dan Benjamin dilahirkan oleh ibunya tadi namanya Rachel. Kemudian pada waktu itu Yakub percaya bahwa Tuhan Allah pasti akan menepati segala janjinya. Ia yakin bahwa berkat Allah akan mendatangkan suatu kebahagiaan, kegembiraan, dan juga kesejahteraan. Maka ia harus berjuang untuk mendapatkannya, meskipun harus berhadapan dengan kakaknya yang ya dikatakan yang sangat ganas tadi, yang marah-marah tadi, ya itu. Ketika kita meyakini sesuatu, maka kita pun akan terdorong untuk berjuang, ya, untuk mendapatkannya. Nah, itu. Kemudian kata-kata yang diucapkan Ishak kepada Yakub pada waktu memberikan berkat kepada Yakub, engkau akan diberkati oleh Allah. Allah akan memberkati kepadamu air hujan dan tanah-tanah yang subur dengan makanan yang melimpah. Jadi nanti di Mesir itu akan terjadi panen yang luar biasa karena tanahnya subur. Itu Israel ya, tanahnya akan subur. Engkau akan dihormati bangsa-bangsa lain, menjadi pemimpin mereka. Siapapun yang engkau berkati akan diberkati, dan siapapun yang kau kutuk juga nanti akan dikutuk. Ini. Jadi kalau kita menghormati orang, maka semua orang juga akan dihormati. Maka ini kalau jadi anak jangan suka itu, kalau sudah dibilang jangan, nggak perlu dilakukan. Kalau dikutuk nanti bagaimana? Yakub percaya bahwa Tuhan Allah akan menepati janjinya, juga yakin bahwa berkat dari Allah akan mendatangkan kebahagiaan. Selain kebahagiaan, kegembiraan, dan juga kesejahteraan. Itu yang akan diterima. Anak-anakku yang terkasih, maka ia berjuang untuk mendapatkannya, ya, mendapatkan dengan bersusah payah, meyakini bahwa perjuangan yang luar biasa yang dilakukan ini, meskipun harus berhadapan dengan kakaknya sendiri. Ketika kita meyakini sesuatu, maka kita pun akan terdorong untuk berjuang dan akan mendapatkannya.
Pokoknya orang yang mau berjuang akan mendapatkan. Yakub percaya kepada Allah, bahwa Yakub juga percaya bahwa Allah akan menepati janjinya. Segala sesuatu yang diberikan Allah maka akan ditepati. Yang pernah dikatakan akan diberikan. Ini. Yakub berjuang sekuat tenaga untuk mendapatkan berkatnya itu. Anak-anakku yang terkasih, kita juga mendapat banyak berkat secara cuma-cuma dari Allah. Dan kita juga membagiakannya kepada sesama agar mereka pun merasakan berkat dari Allah sendiri. Itu yang luar biasa ya, yang diberikan oleh Allah kepada kita. Anak-anakku yang terkasih, pelajaran agama hari ini sampai di sini dulu ya. Besok kita lanjutkan lagi. Akhirnya selamat belajar. Tuhan memberkati terhadap kita semua. Sebelum kita akhiri, marilah kita doa penutup bersama-sama. Semoga Tuhan memberkati terhadap kita semua. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Allah, terima kasih karena Engkau telah menunjukkan kepada kami semua iman Bapak Yakub yang demikian teguh, dan juga semangatnya untuk mendapatkan berkat-Mu. Bantulah kami untuk bisa berbuat yang baik terhadap sesama, dan juga membagikan berkat yang telah kami terima melalui perbuatan yang baik yang kami lakukan. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat siang, selamat berjumpa lagi. Tuhan memberkati kita semua. Amin.